Buat sesi coding kali ini, salah satu project domain data science yang akan kita selesaikan adalah prediksi karyawan resign. Kamu adalah seorang AI engineer yang memiliki klien seorang pemilik perusahaan di bidang jasa. Suatu hari kamu diminta oleh sang klien untuk mengembangkan suatu aplikasi yang bisa membantunya menekan jumlah karyawan resign. Berikut adalah problem statement yang telah kamu gali untuk kasus kali ini. Pertama, pemilik perusahaan punya masalah terkait banyaknya jumlah karyawan resign saat memasuki pertengahan tahun. Kedua, solusi idealnya adalah mengembangkan sebuah aplikasi AI yang dapat memprediksikan apakah seorang karyawan akan resign atau tidak berdasarkan data karyawan. Terakhir, jika pemilik perusahaan mengetahui lebih awal siapa karyawan yang akan resign, maka ia dapat mengatur strategi untuk tetap mempertahankan karyawan tersebut. Nah, sebelum kita terjun pada live coding, kita belum perlukan import library-library yang penting buat di domain data science. Pertama adalah import pandas SPD sebagai visualisasi tabel. Terus import NumPy SNP, kalkulasi dalam matematika dan membuat array. Import Seaborn SNS, membuat grafik statistikal. Import Matplotlib untuk membuat plotting atau gambar ya, grafik sederhana. Setelah itu ada juga matplotlib.pypot SPLT, itu sebagai membantu dari library Matplotlib. Ada juga split train set and test set from sklearn.model selection info train test split. Itu dalam arti kita akan membagi data-data kita. Ada juga standardization from sklearn.preprocessing from standard scalar sebagai library dalam standarisasi preprocessing. Ada juga mencari model dengan settingan hyperparameter juga from sklearn model.selection import grid search CV. Ada juga model decision tree from sklearn.tree import decision tree classifier itu adalah model kita. Menilai performa model from sklearn.matrix import classification report, artinya dalam arti mengevaluasi model kita nantinya. Visualisasi untuk model decision tree from sklearn import tree, ini dalam arti memvisualisasikan model kita. Ada juga buat menyimpan model kita, yaitu import joblib, dan juga untuk mendeploynya import pickle. Library untuk mengabaikan pesan warning dan juga import warnings, warning.filter, warnings, ignore. Setelah import semua library yang diperlukan di running, maka langkah berikutnya adalah mengupload dataset kita. Di bagian pertama load dataset, kita perlu mendownload dataset kita yang ada di sini. Tapi karena saya sudah mendownload, maka saya akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengupload dataset. Pertama kita klik file, upload file, dan kita akan mencari file kita yang ada di sini, dataset HR, yang berbentuk CSV. Dan dia akan loading, terus dia akan masuk ke file kita. Kita bisa close. Nah, cara memanggilnya cukup gampang karena kita udah mendefinisikan pandas tadi, maka kita bisa membuat sebuah variabel df sebagai singkatan data frame sama dengan pd pandas dot read csv, salah satu function yang ada di pandas. Dan kita bisa lihat dataset hr.csv yang ada di sini dan namanya harus sama. Setelah itu kita dapat merunning dengan syarat .head di mana kita ngambil 5 teratas yang ada pada dataset. Seperti ini. Dan kita bisa lihat bahwa isi data kita ada tingkat kepuasan, skor evaluasi, jumlah proyek, jam kerja per bulan, lama bekerja, kecelakaan kerja, promosi, divisi, gaji, sama resign. Nah, analisis setiap kolom yang ada di dalam dataset, kemudian tentukan fitur dan labelnya. Karena kita ingin memprediksi karyawan yang akan resign, maka kita pilih kolom resign sebagai label sementara. Kolom sisanya menjadi fitur. Selanjutnya, pindahkan label kolom resign ke posisi ujung sebelah kanan tabel untuk memudahkan kita pada proses selanjutnya. Jadi kita akan mengambil resign dan sisanya akan sebagai input. Temporary sama dengan df resign, df.drop labels resign access 1 in place true. df resign sama dengan temporary, pindahkan label ke posisi ujung sebelah kanan. Jadi kalau kita running, resign akan pindah ke sebelah kanan. Seperti itu.
Dan kita akan mengecek shape-nya atau ukuran dari data frame kita, yaitu sekitar 11.000 ya, sampai sekitar 12.000 per 10. 11.000 ini dalam arti 12.000 ya, 12.000 baris dan 10 kolom. Pastikan tidak ada missing dan duplicate value dalam dataset sebelum kita ke tahap berikutnya, yaitu kita bisa periksa missing value dengan df is null.sum, dimana kalau kita running, kita bisa cek apakah ada missing value atau duplicate value pada tiap kolom kita. Dan justru hari hasil kita lihat tidak ada sama sekali. Dan kita akan periksa duplikatnya. Duplikat juga ada 0. Jika ditemukan missing dan duplicate value, maka kita harus melakukan data preprocessing terlebih dahulu. Kabar baiknya dataset kita tidak memiliki missing ataupun duplicate di value sehingga kita bisa ke tahap berikutnya. Note, jangan khawatir, materi tentang data preprocessing akan tetap kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Setelah load dataset dan memeriksa jika dataset tidak memiliki missing value atau duplicate value, maka tahap berikutnya ada pada tahap data preparation. Dalam dataset kita masih terdapat kolom yang memiliki nilai kategorik, yakni kolom kecelakaan kerja, promosi, divisi, gaji, dan resign. Sayangnya library machine learning hanya bisa memproses data numerik. Supaya data kita bisa diproses library machine learning, kita perlu mengubah kolom bernilai kategorik menjadi numerik. Salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk mengubah nilai suatu kolom adalah label encoding. Ini adalah satu proses dinamakan proses data preprocessing. Pertama, label encoding kolom kecelakaan kerja, di mana kita mengambil variabel df dengan kolom indeksasi kecelakaan kerja sama dengan df kolom indeksasi kecelakaan kerja dot map tidak 0 pernah 1, di mana nantinya value-nya dalam kolom kecelakaan kerja dengan nilai tidak menjadi 0 pernah akan menjadi 1. Dan itu akan berlaku pada kolom promosi, di mana tidak menjadi 0, ya menjadi 1. Di kolom divisi, di mana dia memiliki multiple value, di mana dia bisa berubah menjadi sales 0, accounting 1, HR 2, technical 3, support 4, manajemen 5, IT 6, product management 7, marketing 8, random 9. Dan gaji pun akan sama juga, dengan low sama dengan 0, medium sama dengan 1, high sama dengan 2. Dan juga buat resign, dia memiliki tidak sama dengan 0, dan dia akan menjadi 1. Jika kita running, maka kita bisa memeriksa data kita dengan df.head, di mana nantinya kalau kita lihat dari kolom kecelakaan kerja sampai kolom resign semua sudah berubah menjadi data numerikal dan bukan lagi kategorikal. Dataset kita memiliki 11.991 baris observasi dan 9 buah fitur. Fitur yang terlalu banyak dan observasi yang terlalu sedikit dapat menyebabkan performa model menurun. Solusi masalah ini adalah dengan mereduksi fitur dalam dataset atau biasa disebut dengan dimension reduction. Noted, dimension reduction akan kita bisa bahas pada pertemuan berikutnya. Salah satu metode dimension reduction adalah dengan memilih fitur yang paling berkorelasi label menggunakan heatmap. Kita akan memilih 5 fitur berdasarkan label resign, di mana kita akan ngeplot dengan heatmap tadi dengan SNS, fiber SNS, dan kita akan mencari korelasi terhadap resign. Maka kita bisa lihat resign dengan resign itu 1, resign dengan gaji 0,12 minus resign terhadap divisi minus 0,028, 24, resign terhadap promosi 0,045, dan seterusnya. Dan kita bisa lihat bahwa 5 fitur dengan nilai korelasi terbesar atau baik positif atau negatif terhadap label resign adalah tingkat kepuasan minus 0,35, lama bekerja 0,17, kecelakaan kerja 0,13, gaji minus 0,099, jam kerja per bulan 0,07. Selanjutnya kita hanya menggunakan 5 fitur ini pada tahap modeling. Setelah itu kita akan pisahkan fitur dan label, simpan nilai fitur ke dalam variable X, dan nilai label ke dalam variable Y. Kita running. Setelah kita dapatkan X dan Y-nya, input atau output-nya, pisahkan dataset menjadi training set 80% dan data test set 20% menggunakan train test split. Yang tadi sudah kita
ambil didefinisikan di library di awal. Dari hasil seleksi fitur kelima variabel yang terpilih yaitu tingkat kepuasan, lama bekerja, kecelakaan kerja, gaji, jam-jam kerja per bulan, dan kelima fitur tersebut dimasukkan dalam variabel X, serta label resign dalam variabel Y, maka data akan kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu X-train, X-test, Y-test, sama Y-train. Di mana training set pada 80% dan test set pada 20%. Setelah data di-split atau dibagi sesuai proporsinya, maka tahap berikutnya adalah tahap modeling. Dan banyak sekali algoritma klasifikasi machine learning yang bisa kita implementasikan pada model kita. Namun tidak semua algoritma tersebut cocok dengan dataset. Dataset HR termasuk dataset yang tidak seimbang atau imbalance dataset, di mana label 0 memiliki jumlah observasi sebanyak 10.000, sedangkan label 1 memiliki jumlah observasi sebanyak 1.991. Salah satu algoritma yang cocok untuk imbalance dataset adalah decision tree. Maka kita akan mengimplementasikan algoritma ini pada model kita. Dan kita bisa cek ya dengan df.resign.value.counts. Dan kita bisa tahu 0 ada 10.000 dan 1 ada 1.991. Coba kalian perhatikan kelima fitur secara sesama ya, di mana fitur-fitur tersebut memiliki rentang nilai yang cukup jauh satu sama lain. Contohnya seperti fitur tingkat kepuasan memiliki rentang nilai desimal, sedangkan fitur jam kerja per bulan memiliki rentang nilai ratusan. Nah, jika kita memilih algoritma klasifikasi lainnya, seperti SVM dan ANN, kita perlu men-scale nilai fitur. Namun, kita tidak perlu melakukan hal tersebut pada algoritma decision tree. Tapi, kita akan tetap melakukannya karena nilai fitur dengan alasan pembelajaran menggunakan standar scaler. Jadi, kalau kita perhatikan, bahwa data kita itu rentangnya sangat jauh ya, tiap kolomnya. Nah, makanya kita akan men-scale-nya supaya akan sama. Nah, ini salah satu proses juga buat preprocessing, dan kita bisa lihat bahwa scale, feature, X-train, dan X-test menggunakan modul standar scaler. Kita bisa saja menormalisasi fitur menggunakan min-max scaler, hanya saja min-max scaler lebih cocok untuk fitur yang rentang nilainya sudah kita ketahui secara pasti. Contohnya seperti pixel pada image yang selalu memiliki rentang 0 sampai 255. Simpan fitur yang sudah di-scale dalam variabel X-train scale dan X-test scale. Nah, kita akan buat variabel baru di sini. Di mana scaler, standar scaler, scaler yang sama dengan standar scaler, scaler.fit sama X-train, X-train scale sama dengan scale.transform X-train. Nah, di sini mulai proses perubahan datanya menjadi sesuatu data scaling ya. Dan kita akan print hasilnya. Dan hasil akhirnya kan seperti ini, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, sekarang semuanya sudah terstandarisasi tiap kolom-kolomnya ya, walaupun tidak terlalu terlihat, tapi kolom-kolom sudah terstandarisasi dengan scale yang sama semua. Nah, setelah fitur dan label siap, langkah selanjutnya adalah melatih model-model sebagai seorang AI engineer yang baik. Kita tidak hanya melatih satu model saja, kita akan melatih banyak model dengan berbagai macam algoritma dan settingan hyperparameter. Pada kasus ini, kita hanya akan melatih model menggunakan algoritma decision tree. Meskipun hanya satu algoritma, kita akan tetap melatih lebih dari satu model decision tree dengan settingan hyperparameter yang berbeda-beda, menggunakan namanya grid search CV. Settingan hyperparameter yang akan kita gunakan adalah max depth sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Max div nodes-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Total jumlah model yang kita latih akan berjumlah 64 model decision tree. Nah, malah kalau kita running, dia akan mencari menggunakan grid search CV ya, max depth-nya dan model max lift nodes-nya yang terbaik yang mana saja. Nah, kalau sudah searching, maka kita akan lakukan satu lagi langkah, yaitu search base model, base estimator, di mana dia akan menghasilkan bahwa decision tree classifier ini menggunakan max depth 5, max lift node 9, random state-nya 42. Dari total 64 decision tree yang kita train, kita hanya akan memilih satu model dengan performa terbaik. Model tersebut memiliki settingan hyperparameter max depth 5 dan max lift node-nya 9. Langkah berikutnya adalah evaluation, di mana setelah mendapatkan model decision tree terbaik, langkah berikutnya adalah melakukan remodeling dan mengevaluasi performa model menggunakan classification report. Nah,
Di sini kita akan melakukan remodeling atau menyimpan model terbaik dalam variable model. Nah, kita bisa lihat model sama dengan decision tree classifier. Kita udah men-set tadi max depth-nya 5, max lift 9, real estate-nya 42. Dan kita akan fit menggunakan dua variabel tadi, X-train scale yang sudah kita skalakan, sama Y-train. Dan kita akan latih, dan sudah tersimpan. Setelah itu kita akan mengevaluasi model. Nah, X-test scale sama dengan scalar.transform X-test, Y-pred-nya sama dengan model prediction, kita akan predict X-test scale-nya tadi, dan setelah itu kita akan print classification report-nya berdasarkan Y-test dan Y-pred. Nah, kita katakan running, kita bisa lihat hasil evaluasi model menunjukkan bahwa model kita memiliki precision 97%, recall 97%, dan akurasi 97%. Noted karena model kita memiliki jumlah label yang tidak seimbang atau imbalance data, maka kita menggunakan weighted average. Maka kita bisa lihat weighted average-nya precision ada 0,97, recall-nya 0,97, dan akurasi ada di sini, 0,97. Dan berdasarkan hasil evaluasi, model kita telah siap untuk dideploy karena sudah memiliki performa yang baik. Nah, salah satu kelebihan model decision tree adalah kita dapat melihat diagram tree yang dihasilkan oleh model. Diagram tree ini digunakan untuk memprediksi apakah seorang karyawan akan resign atau tidak berdasarkan data karyawan tersebut. Jadi kita bisa lihat ya, node-nya nilai diagram tree tidak sesuai dengan nilai dataset dikarenakan proses standardization-nya feature yang kita gunakan itu tidak sama karena sudah kita standarisasikan. Maka kita running, kita bisa memplot decision tree-nya seperti ini, teman-teman. Tapi ingat nilai-nilainya tidak akan sesuai karena kenapa? Karena sudah kita standarisasi. Nah, setelah itu kita bisa lakukan prediksi data baru menggunakan model tersebut ya. Jadi kita bisa masukkan data terbaru tadi. Seperti lama bekerja 3 tahun misalnya, jam kerja per bulan 157, keselah kerja tidak ada, gajinya mungkin puas ya mungkin ya. Dan tingkat kepuasan kita sekitar 80% coba. Dan kita prediksikan apakah dia akan resign atau tidak. Kalau kita lihat, karena tersebut diprediksikan 99% tidak resign. Nah, kalau misalnya dia yang resign, kita tinggal kurangin aja. Tingkat kepuasan mungkin ada kecelakaan kerja mungkin ya, gajinya mungkin 0, dan dia kurang puasnya kita kasih ke 10, untuk kita running, maka karyawan tersebut diprediksi 100% akan resign. Seperti itu ya teman-teman ya. Dengan model tersebut yang kita sudah buat dan kita evaluasi, kita bisa masukkan data-data baru dan bisa menghasilkan tingkat prediksi yang lumayan bagus. Setelah kita sudah membuat sebuah model, maka kita akan menyimpan model, yaitu dengan langkah terakhir adalah men-save model dan scalar object standardization function. Dalam file pickle, kita membutuhkan file-file pickle ini pada tahap deployment. Seperti itu. Yang kita akan simpan, dan sudah jadi. Selain itu sudah jadi, dan kita simpan dalam file pickle, maka kita bisa deploy. Nah, hasil deployment akan seperti itu, teman-teman. Dan ini kan relatif dengan desain-desain teman-teman masing-masing. Di mana kita bisa tahu, nama jam kerja ini 3 tahun ya. Misalnya, jam kerja per bulannya 157 misalnya ya. Atau 160. Pernah melakukan kerjaan? Tidak pernah. Kategori gaji mungkin kita bisa bilang middle ya. Kepuasannya sekitar dia 50% ya. Terus kita prediksi. Ya, dari hasilnya, karyawan tersebut diprediksikan 99% tidak akan resign. Dan itulah konklusi dari hasil live coding kita pada introduksi di domain DS.